Halo sahabat skill gun dimanapun berada, salam sehat. Kita kembali bertemu di channel ini. Jangan lupa di komen, subscribe, bagikan dengan like ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan merasakan pemasangan pipa, instalasi pipa kamar mandi ya. Nah, kita di sini menggunakan pipa 4 inci kawan-kawan ya. Kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini salah satu tim kita melakukan pekerjaan ini yang kita sediakan, melakukan pemasangan pipa-pipa untuk kamar mandi ya. Nah, ini jangan lupa kita ukur dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita rencananya di sini akan memasang kloset duduk ya. Nah, kloset duduk, jadi kita harus sesuaikan berapa senti ukuran dari si samping kiri kanan. Nah, kita buatnya kita melakukannya di sini ukuran 35 ya, ukuran 35 dari dinding kawan-kawan. Jadi nanti klosetnya ini kita bisa duduk dengan nyaman. Nah, tim kita lagi mengasih buat lemnya biar lebih kuat. Bapak ini adalah salah satu kepala tim kita. Dia bisa menghandle beberapa pekerjaan. Nah, ini kita perhatikan ini pembuatan pipa ini secara rinci. Nah, seperti ini. Di sambungan kita harus buat pakai soket ya. Nah, ini di tempat slope kita itu udah kita bolongi. Nah, kita buat sambungannya seperti ini ya. Ini kita ikuti terus sampai ke ujung. Nah, kita buatnya seperti ini ya. Kalau buatnya itu jangan terlalu rapat kawan-kawan. Nah, kita anjurkan untuk pemipaan ini, kalau untuk pipa kloset jangan terlalu besar, karena kalau dia terlalu besar nanti airnya duluan jalan, tinjanya masih tinggal. Jadi kita usahakan yang semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita di sini menggunakannya untuk pipa tinja itu ialah pipa yang 3 inci. Nah, ini kita buat pipanya dari lantai 2, nah ini sampai ke lantai bawah ya kawan-kawannya. Nah, ini bentuknya dari lantai 2 ke bawah. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk pipa air kita di sini menggunakan pipa 4 inci, yaitu pipa pembuangan air dari kamar mandi ya. Artinya dari kamar mandi itu, tapi dia bukan yang untuk kloset. Yang untuk kloset kita gunakan pipa yang 3 inci. Nah, gitu. Jadi kita kasih 2 porsi. Kenapa kita pilih 3 inci untuk kloset? Jadi airnya sama tinja nanti kalau kita disiram, nah nanti dia perjalanannya itu beriringan. Kotoran itu tidak tinggal di atas. Jadi air itu selalu mendorong. Nah, kemiringannya ini kita sudah atur. Nah, kita buat minimal kemiringan dari ujung ke ujung dari setiap kamar mandi itu kita buat kemiringan itu lebih kurang sekitar 30 cm ya kawan-kawannya, karena kalau dia terlalu curam juga, apalagi untuk kloset, nanti airnya lari duluan. Jadi tidak bisa terlalu mereng. Kita dengan ukuran lebar rumah ini sekitar 15 meter, kita buat kemiringan itu cukup 30 cm aja kawan-kawan ya. Karena kalau terlalu curam nanti takut airnya lari duluan, tinjanya tinggal di pipa. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Nah, ini tim kita ini lagi memasang di tempat kamar mandi yang lainnya kawan. Bapak ini orangnya agak ulet ya. Nah, ini salah satu kepala tim kita ini.
dia bisa melakukan pekerjaan itu mulai dari pemasangan batu, plaster, batu kali, semua jenis pekerjaan ini mulai dari nol kita serahkan ke dia. Nanti dia yang handle semua, dia yang mengatur tim-tim kita mengerjakan apa-apa saja. Nah, begitu kawan-kawannya. Jadi kita kasih tanggung jawab yang penuh. Tentu ya kita tidak bisa berikan hanya tanggung jawab saja. Kita harus memberikan reward. Biasanya kita janjikan dia setelah selesai pekerjaan ini, nah kita kasih sedikit penyemangatnya setelah selesai proyek-proyek kita ya. Jadi dia tidak hanya capeknya saja. Begitu kawan-kawan. Nah, kalau kita bergeser sedikit lagi kemari, nah dia ini lagi menyambung yang di kamar mandi yang lain ya kawan-kawan ya. Nah, menyambung pipa itu, jadi sengaja itu pipa kita lebihkan ke atas dulu. Nanti jangan lupa pipa itu setelah kita sambung, kita kasih agak panjang ke atas, jangan lupa kita tutup minimal dengan sak semen ya, biar nanti kotoran-kotoran tidak masuk ke dalam pemipaan kita. Nah gitu, lemnya jangan lupa kita kasih lemnya agak banyak, jangan terlalu sedikit, itu mengantisipasi juga sedikit kebocoran. Nah gitu, jadi kita buat dia agak panjang L nya ke atas disambung dengan elbow. Nah bapak ini suka bercanda juga dia. Nah itu kita kasih elbownya panjang ke atas. Nanti kalau pas kita nyetel klosetnya, nah ini bisa kita gunakan, bisa kita potong. Begitu. Satu untuk kloset duduk, satunya lagi untuk pembuangan. Begitu ya. Jadi pekerjaan ini sahabat SG semua harus serba dengan perhitungan. Kita usahakan mencari tukang bila mana ada rencana sahabat-sahabat SG ingin membangun satu rumah, usahakan cari tukang yang berpengalaman. Jadi nanti ketika kita mendirikan bangunan itu, mereka bisa memberikan kita pengarahannya. Nah begini, itu caranya salah satu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Biasanya kalau kita tidak teliti dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini atau untuk tukang-tukang kita, maka mereka bisa jadi asal buat. Jadi setelah mereka kerjakan, sebelum dikerjakan dan sesudah dikerjakan, kita juga harus cek sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Begitu kawan-kawannya. Kalau bagi saya di proyek ini, saya tidak segan-segan bila tidak memenuhi standar menurut saya suruh bongkar. Lebih bagus kita rugi sedikit di materialnya, tetap kita menang di hasilnya. Begitu ya sahabat-sahabat SG dimanapun berada. Ini kau buang dulu. Jangan lupa bila video ini bermanfaat di share, di komen, di like ya, kalau bisa jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu kan sih gratis saja sih, nggak perlu biaya sebenarnya, tapi kita membagikan video ini supaya ada referensi buat teman-teman semua yang lagi membangun rumah,
supaya bisa sedikit menjadi pelajaran dan kita bisa mengajukan kepada tukang-tukang kita. Nah, seperti ini caranya. Kita motong pipa itu kalau bisa sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu. Kalau kita di proyek ini kita membuat sambungan pipa itu di slope ya, di slope. Nanti kita potong pipa, slope selebihnya kita sambung ya. Jadi dia tidak timbul di atas ataupun kita tidak mengarung-arung lagi. Nah, setelah selesai pemipaan ini sudah bisa kita timbun. Jadi pipa itu aman. Begitu ya, sobat-sobat.